Pelabuhan dangkal, hasil pertanian tidak bisa dikirim. Anggota DPRD Provinsi Jambi diperiksa polisi. Nikmatnya nasi goreng nenas. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang dangkal menyebabkan ribuan warga di Pulau Enggano Bengkulu terancam krisis ekonomi dan terisolir. Warga terpaksa bertransaksi secara barter atau tukar barang karena hasil bumi tidak bisa dijual keluar pulau. Warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara terancam krisis ekonomi dan terisolir sejak 4 bulan terakhir akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Kapal pengangkut logistik, sembako, hingga BBM sama sekali tidak bisa berlayar keluar dari area pelabuhan akibat alur tertutup sedimentasi pasir. Dampaknya, warga yang tinggal di pulau terluar Indonesia itu kini kesulitan menjual hasil bumi mereka karena tak ada sama sekali kapal yang menuju Pulau Enggano. Hasil panen pisang yang merupakan hasil bumi petani di kepulauan tersebut terpaksa dibuang ke laut karena membusuk tidak bisa dijual keluar pulau. Pimpinan Kepala Suku Enggano Milson Kaitora mengatakan saat ini warga di Pulau Enggano mengalami krisis ekonomi serius lantaran hasil bumi mereka tidak bisa diperjualbelikan. Pertumbuhan ekonomi sangat lumpuh ekonomi di Enggano dikarenakan hasil pisang petani itu yang menjadi andalan kehidupan masyarakat Enggano itu tidak bisa terjual ke Bengkulu atau tidak bisa dibawa ke Bengkulu. Sementara itu terkait progres pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan, saat ini masih terus berjalan meskipun progresnya lambat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial Soeharto memimpin langsung prosesi Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini digelar di Aula Pengadilan Tinggi Agama. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial Soeharto memimpin langsung prosesi Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini digelar di Aula Pengadilan Tinggi Agama. Prosesi wisuda yang dipimpin langsung Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial Soeharto berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Selain dihadiri sejumlah hakim pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama seprovinsi Bengkulu, wisuda ini juga dihadiri langsung oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Soeharto menyebut 44 tahun menjadi hakim bukanlah waktu yang sebentar bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Menjadi sangat penting dan istimewa, bukan saja sekedar pelepasan yang menandai berakhirnya masuk tugas kedinasan secara administratif, tetapi lebih dari itu, momen ini merupakan pengakuan sekaligus penghormatan atas segala dedikasi, integritas, dan keteladanan yang telah ditorehkan dengan penuh keikhlasan yang telah diberikan Bapak. Pasca wisuda Purna Bakti, Arfan Muhammad sangat bersyukur dapat bekerja selama 44 tahun di lingkungan peradilan. Dirinya berharap lembaga peradilan ke depan akan semakin baik dan menjadi solusi bagi persoalan bangsa dan tetap pemegang teguh keadilan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi bersama tim unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi menyegel kolam yang diduga tercemar limbah oli dan minyak mentah bekas di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi bersama tim unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi menyegel kolam yang diduga tercemar limbah oli bekas dan minyak mentah di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu. Selain itu, petugas juga menyegel mesin pompa dan alat berat yang berada di lokasi. Lokasi tempat penampungan limbah yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 di area perkebunan kelapa sawit. Selain kolam, polisi juga memasang garis polisi, mesin pompa, dan 1 unit alat berat jenis ekskavator yang berada di lokasi. Di lokasi ini petugas menemukan jerigen di dalam kolam berwarna. Tindakan tegas ini dilakukan akibat aktivitas pengolahan pembuat aspal curah berbahan oli bekas dan minyak bumi, diduga mencemari lingkungan. Kemarin kami udah turun verifikasi lapangan bersama tim Tipiter Polres Muaro Jambi tanggal 12 Juni 2025. Didapatkan ada kolam berwarna hitam yang diduga mengandung bahan LB3. Untuk kemarin juga kami sudah mengambil sampel di 4 titik, di kolam pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat itu dari kolam yang terdekat untuk pantau. Ada 2 kolam yang berwarna hitam pekat, itu yang kami dapati di sana. Kemarin itu dipolis lain oleh tim Tipiter Polres dan kami juga sudah memasang pelang di situ. Kabid Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Muaro Jambi menegaskan pihaknya telah mengambil sampel limbah untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Polisi melakukan penyelidikan atas kasus ini. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi menyebutkan konflik agraria di Provinsi Jambi saat ini menempati peringkat kedua terbesar se-Indonesia. Meminta kepada Gubernur Jambi Al Haris untuk peduli terhadap persoalan konflik lahan yang terjadi di Jambi. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi menyebutkan konflik agraria di Provinsi Jambi saat ini menempati peringkat kedua terbesar se-Indonesia. Meminta kepada Gubernur Jambi Al Haris untuk peduli terhadap persoalan konflik lahan yang terjadi di Jambi. Salah satu konflik lahan yang masih terjadi di Provinsi Jambi saat ini adalah sengketa perkebunan kelapa sawit antara masyarakat Desa Sogo, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perusahaan PT Bukit Bintang Sawit atau PT BBS. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, memberikan tanggapan terkait persoalan konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan cara untuk menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Dari 100 lebih jumlah konflik lahan yang ada, Panitia Khusus atau Pansus DPRD Provinsi Jambi baru berhasil menyelesaikan 21 kasus yang ada. Dalam penyelesaian konflik lahan ini pun Pansus DPRD hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Konflik lahan yang terjadi di Jambi beragam, mulai dari konflik lahan antara masyarakat dengan pemerintah hingga konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Pentingnya koordinasi antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten untuk serius dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi secara persuasif. Memang konflik lahan ini ada persoalan konflik antara masyarakat kepada pemerintah, ada konflik masyarakat kepada perusahaan, ya, ada konflik juga antara kabupaten dengan, ya, artinya ada harmonisan juga kadang-kadang antara kewenangan kabupaten provinsi ini juga jadi persoalan. Penyelesaian konflik lahan secara damai dinilai sangat penting agar kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama tidak dirugikan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, musim kemarau sudah 2 bulan melanda kota Sungai Penuh, belum berpengaruh terhadap pasokan air bersih. Sampai saat ini air bersih masih aman meski debit air sungai mulai menurun. Pasokan bahan baku air bersih belum terdampak signifikan. Musim kemarau sudah 2 bulan melanda kota Sungai Penuh, belum berpengaruh terhadap pasokan air bersih. Masih aman meski debit air sungai mulai. Musim kemarau sudah 2 bulan melanda kota Sungai Penuh, namun belum berpengaruh terhadap pasokan air bersih. Saat ini masih aman meski debit air sungai mulai menurun. Pasokan bahan baku air bersih belum terdampak signifikan. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan menyebutkan pasokan air bersih masih aman, meskipun debit air dari sejumlah sungai mulai mengalami penyusutan akibat musim kemarau. Sedangkan bahan baku air bersih berasal dari beberapa sungai di kota Sungai Penuh, seperti Sungai Ampuh, Sungai Jernih, Batang Merao, dan Sungai Sangkir. Walau debitnya menurun, kondisi ini masih bisa dikendalikan, sehingga suplai bahan baku air bersih masih mencukupi.
Saat ini suplai air bersih yang didistribusikan ke pelanggan mencapai 170 liter per detik. Namun angka ini belum memenuhi kebutuhan ideal masyarakat yang diperkirakan mencapai 220 liter per detik. Kalau secara umum berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin, kalau musim kemarau memang sangat berpengaruh. Ya. Minimalnya kita kekurangan pasokan air lebih kurang 60% kalau kemaraunya sudah panjang. Tapi sejauh ini sampai saat ini karena kemarau kita masih belum begitu panjang, kondisi operasional Pemuda Tirta Kayangan masih dikategorikan normal. 1 bulan ke depan insya Allah masih aman. Tapi ada sedikit catatan bahwasanya kalau kemaraunya sudah menyeluruh ya, karena kita ada beberapa IPA kita yang sumber airnya dari kabupaten ya, dari Sungai Batang Merawa, itu sangat berpengaruh karena adanya beberapa intake kita yang tertimbun material sedimen yang cukup tinggi, sehingga itu agak menyulitkan petugas-petugas kita yang ada di lapangan ataupun di unit pengolahan tersebut. Perumda Tirta Kayangan terus memantau kondisi sumber air, berkomitmen menjaga layanan distribusi tetap berjalan optimal selama musim kemarau berlangsung. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, anggota DPRD Provinsi Jambi diperiksa polisi sebagai saksi. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.